Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, sebentar marilah kita terlebih dahulu mendengarkan sapaan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Markus, pasal yang ke-11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Ampunilah dahulu terhadap seseorang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang beriman, berdoa merupakan kebutuhan pokok. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan, doa adalah napas orang beriman. Tanpa doa, iman kita mati, tak mungkin tumbuh. Karena itu, setiap orang beriman yang ingin imannya bertumbuh, ia wajib berdoa. Dalam hal ini, doa dipahami sebagai usaha menjalin hubungan dengan Allah yang kita imani sebagai Sang Pencipta, sumber segala kehidupan. Melalui doa, kita mengakui dan mengimani Allah sebagai sumber kehidupan. Karenanya hidup kita bergantung kepada Allah. Di sepanjang hidupnya manusia bergantung kepada Allah dan membutuhkan pemeliharaan dari Allah. Melalui doa, manusia berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan Allah. Melalui doa, manusia boleh menyampaikan segala kebutuhannya kepada Allah. Intinya, doa adalah tindakan yang menunjukkan kebergantungan manusia kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats renungan kita hari ini, Yesus memerintahkan, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pertanyaan, mengapa Yesus memerintahkan hal ini kepada kita? Karena dosa dapat menghalangi hubungan kita dengan Allah. Komunikasi dengan Allah dapat terhalang oleh hubungan yang bermasalah dengan orang lain. Dosa menjadi penghalang akan berkat Tuhan tercurah kepada kita. Itu sebabnya Yesus menyuruh kita lebih dahulu mengampuni kesalahan orang lain atau kesalahan kita kepada orang lain, agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Dengan kata lain, dosa-dosa yang kita biarkan terus bercokol di dalam diri kita bisa membuat doa-doa kita terhalang untuk mendapatkan jawaban. Dosa, dendam, dan sakit hati merupakan penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Perlakuan suami terhadap istri yang tidak bijaksana pun bisa menghalangi kita
menjadi orang-orang yang merdeka secara iman. Dengan singkat, penghambat doa-doa kita didengar Tuhan, yaitu ketika kita masih menyimpan dendam dan belum bisa memberikan pengampunan terhadap seseorang yang benar melukai perasaan kita atau merugikan hidup kita. Hal ini pula lah yang dipertegas Yesus dalam ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Untuk itu, sebelum kita berdoa, kita wajib terlebih dahulu mengampuni orang-orang yang masih mengganjal dalam hati kita. Artinya, doa hanya akan berakhir sia-sia jika kita belum melepaskan sakit hati atau dendam yang masih bercokol di dalam hati kita dan memberi pengampunan. Tuhan Yesus ingin kita sadar bahwa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita adalah dasar utama untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan sendiri sudah menunjukkan sikap tersebut terlebih dahulu. Dia selalu siap mengampuni kesalahan kita, sebesar apapun. Tapi lihatlah bahwa itu bisa terjadi apabila kita mau mengampuni kesalahan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Untuk itu, jangan berharap doa kita didengar jika kita masih menyimpan sakit hati dan dendam terhadap orang lain. Dengan kata lain, kita tidak akan dapat memperoleh pengabulan doa dan dendam dalam hati kita sekaligus. Menyimpan dendam tidak akan membawa manfaat selain akan menimbulkan berbagai penyakit dan membuat kita tidak bisa melangkah maju. Selain itu, terus mendendam dan tidak mau mengampuni pun akan membuat doa-doa kita terhalang, membelenggu iman kita, sehingga tidak bisa tumbuh, bahkan menghilangkan kesempatan kita untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Sungguh, perihal pengampunan ini sangat menentukan terhadap apakah doa kita didengar Tuhan atau tidak. Karena itu, ampunilah kesalahan orang lain kepada kita, agar kita memperoleh berkat Allah yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, puji syukur terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua yang boleh mendengar firman-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah doa permohonan kami ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.